Introducing myself. Assalamualaikum. Ikuti aktivitas kami yuk. Suasana sekolah. Hari pertama kami diantar ke sekolah tempat kami asistensi mengajar. Membantu ibu puskesmas memanggil nama anak sesuai absen untuk cek kesehatan. Hari pertama mengajar masuk kelas. Foto bersama setelah upacara memperingati Hari Pramuka 14 Agustus. Ditugaskan menjadi juri ketika 17 Agustus. Lomba senam antar kelas. Lomba nari antar kelas. Halo, abang-abang minta tolong. Dari sini ya, dari sini. Ini juga di videoin kan? Tapi nama yang sama. Oh, bagus ya. Bisa jalan. Itu juga gitu, pakai gitu. Kami ambil itu bentuknya. Maria. Iya, ambil balas yang gagal. Itu dia, ada. Kacau ini. Baik, Sipa. Dan
Yang dompet boleh diisi, yang dompet boleh diisi, yang dompet boleh diisi, yang penting. Oke, mana Dela? Pastikan kamera terbaik. Ya. Batu 4, 3 kali sumpah. 3 kali sumpah. Oke, kita lihat makin jauh ini ya. Panitia pastikan lewat ya, pastikan lewat. Jalan. Harus diputar. Oke. Ini dia juri internasional kami, hihihi. Tolong dikunci dulu sampahnya, yang belum pakai sepatu, pakai dulu sepatunya. Nah, sebelum kita melanjut materi hari ini, ada yang masih ingat materi sebelumnya apa? Ulama hadis. Siapa saja ulama hadisnya? Bisa jawab? Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Bagus sekali. Nah, untuk materi selanjutnya, Ibu akan memberi clue. Clue-nya berupa pertanyaan aja lagi nih. Siapa yang sebelumnya sholat subuh semua? Sebagian sholat. Iya, kan kita lagi sholat subuh itu wajib ya kan? Ya. Nah, siapa yang pernah mendengar yang imam sholat di masjid itu membaca doa kunut? Saya Bu. Kamu mendengar doa kunut? Yang lainnya? Tidak pernah. Oke, ada yang dengar, ada yang tidak. Ya. Nah, kira-kira kenapa berbeda? Ada yang pakai doa kunut, ada yang tidak. Ada yang bisa jawab kenapa? Karena ajaran ulamanya yang berbeda-beda. Oke? Karena ada perbedaan ijtihad dari para ulama. Jadi hari ini kita akan membahas tentang ulama fikih. Ada yang pernah dengar Imam Syafi'i? Salah satu imam fikih. Hari ini membahas tentang 4 ya, salah satunya tadi ada yang namanya Imam Syafi'i. Selain Imam Syafi'i, Imam Hanifah, Imam Malik, dan Ahmad bin Hanbal. Imam siapa Reva? Imam Hanifah, Imam Malik, dan Ahmad bin Hanbal. Beliau ini adalah pendiri fikih yang memiliki mazhab-mazhabnya. Kayak mazhab Imam Hanafi, itu pendiri mazhab Hanafi. Imam Malik, pendiri mazhab Maliki. Dan Imam Ahmad bin Hambali adalah pendiri mazhab Hambal. Nah, Imam Syafi'i adalah pendiri mazhab Syafi'i.
Beliau dikenal sangat sistematis dalam menyusun Islam. Karyanya yang terkenal itu adalah Ar-Risalah dan Al-Um. Imam Hanifah atau Imam Hanafi. Beliau dikenal dengan sebutan Ahlu Ra'yi. Ada yang tahu arti Ahlu Ar-Ra'yi? Ahlu Ar-Ra'yi. Ibu tuliskan di papan tulis ya, arti dari Ahlu Ar-Ra'yi. Pakai akal. Apa artinya? Pakai akal. Kenapa dipakai akal? Karena Imam Hanafi ini, beliau itu mengutamakan logika dan kias dalam menetapkan hukumnya. Yang ketiga ada Imam Maliki. Imam Maliki. Beliau itu tinggal di Madinah dan menjadikan amal penduduk Madinah sebagai dasar hukum kitabnya. Dasar hukum, dan kitab yang terkenal itu dengan nama Al-Mutawatta. Apa nama kitabnya? Al-Mutawatta. Kenapa penduduk Madinah semuanya? Kenapa yang ibu bilang penduduk Madinah memakai mazhab Maliki? Karena maksudnya bukan semuanya memakai mazhab Maliki ya. Tidak harus, tapi di Madinah kebanyakan pakai mazhab Maliki. Tidak harus, tapi beliau percaya, si Maliki ini percaya kalau amal penduduk Madinah itu mencerminkan tradisi Nabi dan para sahabatnya. Yang terakhir ada Imam Ahmad bin Hanbal. Nih, biru ya. Nah, beliau itu sangat kuat. Beliau itu sangat kuat memegang hadis. Nama karyanya itu Musnad Ahmad yang berisi beribuan hadis. Tahu kenapa? Ada perbedaan. Tadi jawab dari bilang, kenapa ada perbedaan mazhab-mazhab ini? Karena kenapa ada perbedaan 4 mazhab? Karena mazhabnya berbeda-beda. Dan dari apakah tempat tinggal mereka berbeda-beda atau sama? Kan berbeda-beda juga kan? Termasuk si Maliki tadi. Maliki di mana tadi? Di Madinah. Tapi walaupun 4 mazhabnya atau tujuan mereka itu sama untuk agama Islam ya, menegakkan dengan tempel. Selanjutnya Ibu akan memberikan video dan Ibu mau 4 orang. Kalau tidak ada beras, tahan 3 bulan. Kalau tidak ada air, tahan 3 hari. Tapi kalau ada yang mau 4 orang untuk menjadi contoh sebagai Imam Syafi'i, Imam Hanifah, Maliki, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ada yang mau? Atau Maliki. Oke, Maliki. Agar apa kau? Bacaan sapi ya yang mantap kita sadari. Bagaimana yang kembali? Buat tanganmu. Aswat tangannya. Aduh aswat. Udah, Wak. Nah, sampai sudah lihat aja video masing-masing ya. Beri tepuk tangan untuk yang sudah. Terima kasih ya teman-teman. Udah.
Untuk selanjutnya nanti kalau misalnya kurang paham bisa dilihat kembali videonya ya. Nanti Ibu share lagi di grup, oke? Oke. Sekarang waktunya. Ini foto kami ketika kemah akbar di Al-Muhajirin. Kegiatan ekstrakuler kami setiap hari Kamis siang. Menampilkan pidato 2 bahasa saat kegiatan memperingati Maulid Nabi Muhammad. Lomba persahabatan dengan sekolah MTS Babu Salam. Pemilihan ketua OSIM dan wakil OSIM. Nama saya Tengah Mansara Desregar. Kenalkan, nama saya Rizky Ramadan. Visi kami adalah menghilangkan pembulian. Meningkatkan kebersihan sekolah. Semangat meningkatkan banget prestasi. menyaksikan visi dan misi calon ketua OSIM dan wakil OSIM. Oke, boleh dilanjutkan paslon nomor 5. Pesan yang disampaikan melalui media sosial. Bagaimana paslon 3 puas dengan jawabannya? Paslon 1? Enggak ada. Ada yang mau ditanyakan? Dimulai ketika aku masih kecil. Kegiatan memperingati Hari Aku pun Guru. bersekolah. Inilah masa-masaku di sekolah.
belajar membaca, menulis, bisa membagi waktu dan semuanya. Hari-hari kulalui dengan semangat. Dia main apa? SMP. Di sini aku menginjak usia remaja. Geser kepala. Aku adalah seorang anak yang mengatakan dirinya bukan anak muda. Masa indah yang tak terlupakan adalah duduk di bangku SMP. Awas tuh icik-icik. Mampus. SMA, di mana masa yang paling pintar. SMA adalah jenjang pendidikan yang telah tinggi dari SMP. Dan disinilah saya banyak pengalaman baru yang tak bisa kulupakan. Sungguh aneh tapi nyata kisah dan kasihku di sekolah. Oh iya. Nanti pegangan bukunya gitu kan. Oh, ada buku kok. Udahlah.
SMA-nya ketutup atau baju SMP? Apa punya deh lah. Geser, Bapak mau apa enggak nampak? Aku tahu orang itu ada. Universitas tempat kami kuliah. Di sini, aku mempunyai mimpi yang sangat besar, ingin menjadi orang yang sukses. Aku pun rajin belajar dan berusaha untuk berprestasi. Pakai almatnya Kak Leli. Jadi guru dia. Ini jadi enggak. Nenek nggak ada video lagi. Pelaksanaan ujian semester ganjil. Acara penjemputan mahasiswa asistensi mengajar, foto bersama setelah pembagian rapor.